saat ini Tuhan, kami akan menikmati perjamuan-Mu ya Bapa. Amin. Biar saat ini kami bisa menikmati makanan yang dari Engkau saja ya Bapa. Dan kami Amin. menikmati persekutuan ini ya Bapa. Dan kami menikmati hayat ilahi itu Amin. Tuhan. Amin. Dan itu terus Tuhan kami alami dalam hidup kami. Dan khususnya pada hari ini, pada hari Minggu ini ya Bapa, kami akan menikmati terang firman-Mu ya Bapa. Dan itu terus Tuhan menerangi hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami menikmati makanan, dan ini benar-benar Tuhan menjadi makanan yang ternikmat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pada minggu ini dalam perenungan hayat yang saya jalani, dan saya menerima terang firman bahwa di saat kita hidup dalam ruang lingkup ilahi, ya, dengan kata kita hidup dalam dunianya Allah, dalam dunianya Tuhan, itu seperti kita dalam satu kendali ilahi, di mana saya merasakan apa yang sudah terjadi dulu, sekarang sampai masa depan itu kita dibawa seperti di dalam satu frame rencana ilahi. Dan itu kalau dulu saya alami bahwa rencana ilahi itu seperti masih bayang-bayang gitu ya. Tapi saat saya hidup dalam hayat ilahi, saya merasakan bahwa rencana ilahi itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, dan itu jelas sekali dalam hidup saya. Bahkan saya merasakan bahwa di saat kita hidup dalam hayat ilahi, kita semestinya tidak usah khawatir dengan apapun yang itu namanya kebutuhan, keuangan, bahkan kesembuhan yang mungkin selama ini kita rasa ini tidak mungkin ya. Tetapi di dalam hayat ilahi kita akan melihat bahwa semuanya itu Tuhan sudah atur. Saya ingat saat saya mengikuti kelas Sahih, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah administrator kehidupan. Itu yang membuat saya benar-benar berkobar, karena Tuhan sudah mengatur semuanya. Seperti seorang administrator itu mengatur dari awal hingga akhirnya, bahkan tidak ada kegagalan dalam pengaturan ilahi itu. Dan kita masuk dalam pengaturan ilahi, kita akan menikmati apa yang menjadi rencana ilahi itu. Dan saya melihat bahwa tidak ada jalan lain, hanya Kristus saja. Tidak ada, kita tidak bisa mencari dimanapun itu. Hanya satu tempat, yaitu Kristus. Hanya hayat ilahi saja yang membawa kita dalam satu kejelasan. Hanya dalam hayat ilahi saja kita akan bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan, semua kelimpahan Kristus. Kita akan menikmati dalam hidup kita. Haleluya. Kau sungai air kehidupanku, Yesus yang ku cinta, yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta, yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Katakan sama-sama, kau sumber airku Tuhan. Kau sumber air kehidupanku,
Yesus yang ku cinta. Kau selalu memancar di hatiku, yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Oh, Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta, yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Katakan dengan sungguh, Yesus, Kau sumber hayatku. Amin Tuhan. Kau sumber kehidupan kami. Yesus, Kaulah segala-galanya. Oh, hanya Engkau yang kami ingini. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dikatakan. Yesus, Yesus, Kau sumber hayatku. Yes Lord, Kau sumber kehidupan kami. Yesus, segalaku, tak ingin yang lain. Serukan namanya, Yesus, Yesus, Kau sumber hayatku. Amin. Sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku Tuhan. Oh haleluya. Tak ingin yang lain Tuhan. Katakan dengan lebih sungguh, Engkau hayatku. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Tak ingin yang lain selain dikatakan, tak ingin yang lain, tak ingin yang lain selain dirimu. Tak ingin yang lain, kami tak mau yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Oh tak ingin yang lain selain dirimu. Oh haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan. Oh mari saudara, alirkan kehidupan yang mengalir dalam dirimu. Biar masing-masing kita mengalirkan kehidupan Allah. Biar masing-masing kita menyalurkan hayat ilahi di tengah-tengah jemaat ini.
Biar Kristus yang telah diperhidupkan dalam dirimu terus mengalir, saling mengalir satu sama lain. Biar kehidupan Allah itu mengalir di tempat ini. Oh, haleluya. Oh, Engkau sumber kehidupan. Kau mengalir di tengah-tengah kami, memenuhi kami Tuhan, melimpah dengan kehidupan-Mu Yesus. Kami disegarkan, kami dibangkitkan oleh hayat kehidupan-Mu. Oh, kami dikenyangkan, kami dipuaskan, oh kami dihidupkan. Hanya oleh air hidup-Mu, hanya oleh hayat-Mu. Kami tak mau yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami ingini. Yesus, serukan namanya saudara, serukan namanya Yesus. Oh Tuhan Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagiku. Oh Yesus, hanya Engkau yang memenuhi kami, hanya Engkau yang memenuhi hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Mari saudara yang di rumah jangan pasif, mari alirkan kehidupan Allah. Oh biar kehidupan Allah itu juga mengalir, mengalir di tempat ini, mengalir di mana-mana, dimanapun engkau berada. Biar engkau dipenuhi dengan sungai yang Allah, biar engkau dipenuhi dengan hayat ilahi. Biar Allah saja yang memenuhi hidupmu. Haleluya. Oh haleluya. Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh kami nikmati Engkau Tuhan, kami menikmati Engkau Yesus. Engkau makanan kami yang sejati Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Engkau kekuatan kami, Engkau kesembuhan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kesehatan kami, Engkau kelimpahan kami, Engkau segala-galanya. Kami hanya perlu Kristus, kami tidak butuh yang lain. Kami hanya mau Engkau Kristus di dalam kami, terus bekerja sampai kekekalan. Oh, haleluya. Diberkati dengan kata-kata ruang lingkup, di mana kita sekarang ini seharusnya melangkah dan hidup di dalam ruang lingkup Allah saja. Amin. Tidak ada lagi ruang lingkup yang lain. Yes. Hanya Allah saja. Tidak ada lagi perkara-perkara dunia yang mampu mengganggu kehidupan kita. Amin. Selama kita masuk dalam ruang lingkup Allah. Yang paling diberkati ketika Dia kasih contoh dalam perenungan itu adalah ketika masa pandemi. Di masa pandemi kita semua ada di rumah. Ketika ada di rumah kita melakukan segala sesuatu itu dari rumah. Baik bekerja, baik memesan makanan, semua dilakukan di dalam rumah. Dan satu-satunya kontak yang dapat membantu kita itu adalah handphone. Saya sangat klik dengan Tuhan tuh waktu, oh iya Tuhan, karena saya waktu itu kena COVID juga, jadi saya diingatkan kembali.
betapa saya sangat mengandalkan handphone dalam berkomunikasi. Baik dalam bekerja, semuanya mengandalkan handphone. Teknologi yang sekarang sebenarnya Tuhan sudah berikan buat kita. Teknologinya yaitu Roh Kudus. Amen. Roh Allah itu adalah satu-satunya alat kontak kita dalam segala hal. Damai sejahtera, sukacita, dalam hal pekerjaan kau butuhkan apa? Satu-satunya alat kontak kita adalah Roh Kudus. Amen. Allah telah berikan itu di dalam kehidupan orang percaya. Harusnya itu aktif di dalam kita. Amen. Saat ini kita tidak bisa lepas dari handphone. Kita tahu bahkan kita begitu sebagian besar itu begitu terikat. Tuhan bilang teknologi yang lebih canggih dari apapun adalah Roh Kudus. Amen. Harusnya kita saat ini belajar mengontak Roh Kudus. Apa yang kita butuhkan saat ini ya Roh Kudus. Yes. Ruang lingkup kita apapun, kita gunakan Roh Kudus. Roh Kudus dapat semakin aktif ketika kita hidup di dalam firman-Nya. Mendoa Amen. bacakan firman, Amen. Roh Allah itu semakin aktif dan semakin bekerja. Amen. Amen. Saya memuji Tuhan untuk semua yang Tuhan bukakan pada saya. Betapa saya selama ini Tuhan tidak menyadari bahwa ada satu teknologi yang canggih sekali Tuhan. Yes. Saya mau hidup di dalam firman-Mu, saya mau hidup di dalam Roh-Mu, saya mau memperhidupkan Kristus lebih lagi. Amin. Amin. Mari kita semua belajar mempercayai Kristus, mempercayai firman-Nya dan hidup, memperhidupkan Roh-Nya lebih lagi. Amin. Karena itulah satu-satunya alat yang membantu kita untuk hidup dalam ruang lingkup Allah. Amin. Amin. Hanya itu satu-satunya. Amin. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Amin. Amin. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang begitu canggih dalam hidup kami Amin. Tuhan. Amin. Itulah yang menolong kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan, itu yang menjagai hidup kami untuk terus hidup dalam ruang lingkup-Mu Tuhan. Amin. Amin. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah benih yang ku tanam di dalam hatiku. Ada masa depan, ada kehidupan yang mulai bekerja di dalam hidupku. Ku yakin firman-Mu hidup, berkuasa dan penuh kekuatan, sanggup mengubahkan fakta dan kenyataan yang ada dalam hidupku. Yes Lord, ku mau percaya hanya pada firman-Mu, kan ku pastikan ku hidup di dalamnya. Kebenaran-Mu menjadi keyakinanku sampai ku jadi seperti yang Kau firmankan. Percaya hanya pada firman-Mu, kan ku pastikan
sampai ku jadi seperti yang kau firmankan. Ku mau percaya, yes Lord, hanya pada firman-Mu kan ku pastikan ku hidup di dalamnya. Kebenaran-Mu menjadi keyakinanku, yes, sampai ku jadi seperti yang kau firmankan. Ku mau percaya hanya pada firman-Mu kan ku pastikan ku hidup di dalamnya. Kebenaran-Mu menjadi keyakinanku sampai ku jadi seperti yang kau firmankan. Sampai ku jadi seperti yang kau firmankan. Sampai ku jadi seperti yang kau firmankan. Saudara, dalam perenungan saya minggu ini, saya merenungkan tentang Allah menjadi ruang lingkup hidup kita. Dan Allah itu menjadi ruang lingkup hidup kita itu dalam segala hal, ya saudara ya. Baik itu di dalam pelayanan, di dalam perkataan, di dalam pergerakan kita, pikiran kita, pengambilan keputusan, pokoknya semua aspek saudara ya. Dan pada saat itu ketika saya merenungkan pelajaran itu, Tuhan menerangi saya mendapatkan terang yang berkata bahwa Allah selama ini belum menjadi ruang lingkup saya sepenuhnya. Pada waktu itu saya nggak tahu belum itu maksudnya aspek-aspek mana aja gitu ya, yang belum selaras, yang belum ada dalam ruang lingkup Allah. Yang saya tahu Tuhan mengingatkan ada masih banyak aspek-aspek yang belum ada dalam ruang lingkupnya. Dan ketika saya selesai merenungkan itu, besoknya itu saya mengalami satu kejadian di mana saya menyadari bahwa bagian ini sebenarnya belum ada dalam ruang lingkup Allah. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saya masih mengandalkan sumber-sumber lain selain dari Kristus, selain dari Allah. Dan di situ Tuhan mengingatkan bahwa inilah salah satu bagian yang memang belum ada dalam ruang lingkup Allah. Dan karena saya dalam situasi di mana saya mengandalkan sumber-sumber lain, artinya saya tidak sedang hidup dalam ruang lingkup Allah. Dan itu sebabnya iblis berhasil memasukkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup saya. Dan puji Tuhan, saya sadar dengan segera bahwa ini adalah perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan maut. Jadi dengan segera saya memalingkan pikiran saya kepada Tuhan, memalingkan hati saya kepada Tuhan, dan saya menyerukan nama Tuhan. Dan setelah saya melakukan itu, puji Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan itu lenyap begitu saja saudara. Karena kenapa saudara? Karena saya percaya saya sudah ada dalam ruang lingkup Allah pada saat itu. Dan memang masalahnya nggak langsung selesai saudara, tetapi setidaknya saya bisa belajar bahwa inilah salah satu aspek yang saya harus masuk ke dalam ruang lingkup Allah.
Dan pada waktu saya selesai mengalami itu, saya kembali diterangi bahwa sebenarnya hidup dalam roh itu adalah tinggal dalam ruang lingkup Allah. Jadi pada waktu kita hidup di dalam roh, berlatih hidup dalam roh, ketika saya berlatih terus hidup dalam roh, sebenarnya saya sedang memasukkan diri saya ke dalam ruang lingkup Allah. Dan pada saat saya ada dalam ruang lingkup Allah, itu saya berada di dalam Allah, tersembunyi bersama Kristus, saudara. Dan saya berdoa supaya Tuhan lebih lagi menyingkapkan aspek-aspek lainnya dalam hidup saya, sehingga saya bisa sepenuhnya hidup dalam ruang lingkup Allah. Dan saya juga berdoa supaya Tuhan juga menerangi saudara semua yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah, supaya Tuhan juga menerangi aspek-aspek hidup mana saja yang belum ada dalam ruang lingkupnya Allah, sehingga saudara semua bisa masuk, bisa terus hidup dalam roh, dalam aspek-aspek itu, sehingga tidak ada lagi musuh yang bisa memasukkan kekhawatiran, ketakutan, kematian dan sebagainya dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa terus hidup dalam ruang lingkupnya Allah, dan saudara bisa hidup di dalam Allah dan tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita ada dalam cengkraman Allah, saudara. Dan kalau Allah yang mencengkram kita, siapa sih yang bisa mengambil kita? Siapa lagi yang bisa menarik kita? Karena Tuhan lebih berkuasa dari apapun juga. Amin, saudara. Haleluya. Cengkram aku Tuhan, dengan roh takut akan Engkau, tak berani berdosa, selalu memperkenan hatimu, ku serahkan seluruh tubuhku untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. cengkram aku Tuhan, cengkram aku Tuhan, dengan roh takut akan Engkau, tak berani berdosa, selalu memperkenan hatimu, ku serahkan seluruh tubuhku untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Ku telah mati bagi dosa, ku telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Saudara, tadi Michael sudah mengatakan hidup dalam ruang lingkup Allah itu sama dengan hidup dalam roh. Dan kita harus dibawa oleh Tuhan sampai mencapai satu titik di mana dosa bagi kita bukan lagi berzina, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Kita harus sampai pada satu titik kebenaran, pemahaman akan kebenaran bahwa tidak hidup dalam roh adalah dosa. Amin. Saya harap Tuhan akan membawa kita semua ke sana. Kita sadar bahwa tidak hidup dalam roh adalah dosa. Amin. Cengkram aku Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, supaya aku tidak berani berdosa. Artinya aku tidak lagi berani hidup di luar roh. Amin. Aku selalu hidup di dalam roh. Aku selalu hidup di dalam ruang lingkup Allah. Amin. Hanya dengan cara demikianlah kita bisa menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Amin. Yes, Dan kita bisa mendeklarasikan di hadapan iblis, di hadapan dunia, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin, saudara. Amin. Lagu ini saya ciptakan setahun lebih yang lalu. Dan ketika saya tiba pada perenungan, tidak hidup dalam roh adalah dosa, Tuhan ingatkan lagu ini. Belum sempat dinyanyikan, tapi saya percaya hari ini adalah waktu yang tepat untuk lagu ini dilepaskan. Amin. 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 Cengkram aku Tuhan, dengan roh takut akan Engkau, tak berani berdosa, selalu memperkenan hatimu, ku serahkan seluruh tubuhku untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Ku telah mati bagi dosa, ku telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus
yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Deklarasikan, ku telah mati bagi dosa. Ku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Siapa yang mau hidup bagi Allah? Ku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin, Yesus. Di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Sungguh-sungguh, ku telah mati bagi dosa. Ku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Kami katakan, ku telah mati bagi dosa. Telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Deklarasikan lagi, ku telah mati bagi dosa. Ku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin. Di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Sekali lagi deklarasikan. Telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin. Di dalam Kristus Yesus yang telah selamatkanku. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. Bagi Dialah, Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan sampai selamanya. bagi Dialah. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian, sekarang dan Sekali lagi sampai katakan, selamanya. bagi Dialah. Bagi Dialah kemuliaan, bagi Dialah pujian,